wala yahtaju ila syai' minha wa in ihtija lam takhillal balad lam takhulla al balad amman yaqumu biha wa yakfihi mu'natu ta'ab fiha fala yazalu yata'abu fiha lailan wa naharan wa fi hifdhihi, dan dalam menghafalkannya, wa darsihi, dan memutalaahnya, wa yaghfalu, dan melupakan, amma, dari sesuatu, huwa ma muhimmu nafsihi, pentingnya dirinya, fidini, dalam agama. Orang itu kadang-kadang terlalu mendahulukan perkara yang nggak wajib, malah justru yang wajib-wajib nggak begitu diperhatikan. Kamu itu sibuk melihat teman kamu, itu kotor, itu jelek, itu ini, sementara kamu sendiri itu nggak pernah meneliti diri kamu. Persis kayak tukang cukur, bedino nyukuri wong, rambutnya dewi gondrong nyampe untel-untelan. Kadang-kadang ada orang itu sibuk dengan belajar ilmu fikih. Yang sifatnya tidak fardu ain, yang sifatnya fardu kifayah. Untuk menjadikan mereka menjadi seorang mufti. Siang dan malam mereka habiskan untuk belajar. Sementara mereka tidak menyibukkan diri di penghujung detik-detik kematiannya untuk merawat hati, untuk merawat pikiran, untuk merawat diri. Pada akhirnya orang-orang semacam itu yang lebih penting nggak dipikirkan. Wa idza ruji'a, dan apabila didesak, fihi, pada amma huwa muhimmu nafsih, qala, maka berkata, istaghaltu bihi, istaghaltu, aku sibuk, bihi, dengan ilmu fikih, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu fikih, ilmu dini, ilmu agama. Ilmu dini, ilmu agama. Mereka kalau ditanya, kenapa kamu gak sibuk untuk memperhatikan ilmu, untuk membersihkan diri, membersihkan kesombongan, kecongkaan, ghibah. Kenapa malah kamu sibuk untuk mempelajari ilmu fikih yang sifatnya fardu kifayah? Jadi ilmu fikih itu kan ada 3 hukumnya. Ada fardu ain, fardu kifayah, ada kalanya sunnah. Mereka-mereka yang ahli fatwa itu ya dalam rangka untuk melakukan fardu kifayah. Mereka kalau ditanya, kenapa kamu sibuk seperti itu? Mereka mengatakan, saya sibuk mempelajari ilmu fikih, li'annahu ilmu din, li'annahu, karena sesungguhnya ilmu fikih, ilmu dini, ilmu agama, wa fardul kifayati, dan fardu kifayah. Mempelajari fikih nyampe fi darujatil fatwa itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau untuk mengetahui ubudiyah mereka, membenarkan ibadah mereka, muamalah mereka, munakahah mereka, hukumnya fardu ain. Wayalbasu, dan mengelabui, ala nafsihi, pada dirinya, wa ala ghairihi, dan pada selainnya, fi ta'allumihi, di waktu belajar fikih. Ini menyindir kepada para orang-orang yang sibuk mempelajari ilmu fikih nyampe fi darujatil fatwa,
sementara dia melupakan kewajiban pribadinya. Orang itu tidak akan selamat. Kelak di akhirat itu tidak akan selamat. Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka-mereka yang datang ke hadapan Allah kelak di alam kuburnya, di alam akhiratnya, biqalbin dengan hati salimin yang diselamatkan oleh Allah dari akhlak-akhlak sayyi'ah, dari akhlak-akhlak jelek. Kalau kita hanya sibuk untuk mempelajari ilmu fikih, terus fikih, nyampe kita menjadi seorang mufti. Sementara yang wajib-wajib semacam itu tidak kamu pelajari. Itu namanya kamu itu orang tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'un hurur. Semuanya itu adalah tipu-tipuan. Nanti kalau kamu sudah dikatakan wah as-syekh, al-alim, al-allamah, al-mustahid mutlak, nak wis diarani ngono wele. Sementara lupa mempelajari ilmu tasawuf, lupa mempelajari ilmu untuk membersihkan dirinya sendiri, malah sibuk untuk kemaslahatan umat, menjawab umat, padahal di luar sana sudah terlalu banyak orang-orang ahli fikih. Ini Imam Ghazali berbicara zaman dulu. Sudah terlalu banyak ulama-ulama hebat. Nah saiki rapate ono. Ini zaman dulu. Imam Ghazali hidup pada tahun berapa? Pada tahun berapa, Cing? 600. Iya, lapali payah. Berapa? Berapa? Pada tahun berapa? 450. Wafatnya 505. Artinya beliau ini hidup pada kurun 500. Pada kurun 500. Berarti kalau sampai sekarang sekitar 1400 sekitar apa itu? 900 tahun yang lalu. Kalau zaman dulu kebanyakan ulama-ulama ahli fikih. Kalau sekarang ya nggak ada. Santri mondok bertahun-tahun ditanya tentang rohin ya bingung nggak? Coba terangkan tentang saham, bingung saham. Apa tahu saham? Saham ya gedok. Artinya sekarang ini kekurangan ulama. Sekarang ini kekurangan ulama. Orang sedikit-sedikit berbicara ilmu agama, jebul-jebul ditanya, ini kalimat apa? Sebab apa? Moropa mabni raison jawab. Ini rangenah. Terus bagaimana Anda berbicara tentang ilmu agama? Wal fatonu. Adapun orang yang cerdas, ya'lamu mengetahui, annahu sesungguhnya, laukana apabila ada waraduhu tujuannya, ada hakil amri mendatangi kebenaran perkara, fi fardil kifayati di fardu kifayah, lakuddima sungguh didahulukan alaihi atasnya fardul aini, fardu ain. Kalau memang mereka itu adalah orang yang cerdas, tentu yang dipelajari itu bukan fardu kifayah, yang didahulukan itu fardu ain.
Wah, kalau membuka kitab, walah kita pengen nyampe seperti perpustakaan. Mempelajari ilmu fikih senjelimet ngalor ngidul, jebul hatinya busuk. Hatinya penuh dengan kesombongan, penuh dengan riya, pamer, congkak, senang dipuji, senang punya santri banyak, senang kata-katanya, nasihatnya didengar oleh orang lain, fatwanya dengan orang lain. Wah, senang kalau geruda-geruduk sama pejabat, pemerintah. Wah, senang ketamonan bupati, gubernur, wali kota, kapolri, presiden, senang dia. Menumpuk-numpuk harta benda, membuat rumah nyampe mewah megah. Halah ustaznya nyatane main mewah megah. Menunggu tilii. Rumah sebesar itu aku untuk sak kotak. Percaya enggak? Ya. Saya itu dapat 1 kotak doang. Tak turu saya, istri, anak saya 10 gak kamot. Bisa turunin mbek ngadeg. Ngadeg aku manggul anakku. Seprimbet gitu turu saya, istri Husain aja ra kamot kok. Bal kuddima alaihi, bal kuddima bahkan didahulukan fardu ain alaihi, mengakhirkan fardu kifayah. Kathiron banyak min furudil kifayati. Bal kuddima bahkan didahulukan alaihi pada fardu ain ngono. Kathiron banyak min furudil kifayati, daripada beberapa fardu kifayah. Kalau orang cerdas seperti itu akan mendahulukan fardu ain. Mempelajari fikih ala kadar kewajiban. Setelah itu pelajari ilmu tasawuf. Apalagi kita-kita ini yang sudah dewasa. Sudah waktunya kita untuk menunduk. Sudah waktunya kita tidak melihat aib orang lain. Sudah waktunya kita menyanjung orang lain, memilihkan orang lain yang terbaik, menutup rapat-rapat apapun yang terjadi pada diri orang lain. Cukup kita doakan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak menyebar kebencian. Fakam maka banyak mimbal datin dari negara. Laisa tidak ada fiha pada baldah tobibun, seorang dokter, illa min ahli dhimmati, kecuali dari ahli dhimmi. Dhimmi itu artinya orang kafir yang berdamai dengan orang Islam. Kadang-kadang orang Islam itu sibuk mempelajari fikih semua. Fikih semua jebul sing mempelajari kedokteran ora ono, tidak ada. Pada akhirnya ilmu kedokteran dikuasai sama non-muslim. Semestinya orang Islam harus ada yang terjun di kedokteran. Begitu juga tentang kepemimpinan, menjadi pejabat, kepemerintahan. Semestinya orang Islam juga harus ada yang main politik, harus menjadi polisi, tentara, harus menjadi pejabat, gubernur dan lain sebagainya. Tapi di saat orang Islam wis do kroyokan ngono iku, kita jangan ikut-ikut kroyokan. Dengerin itu. Kalau di era semacam ini, 2003 semacam ini, hasil dari saya ketahui, menurut saya lebih baik kamu itu menjadi ahli ilmu fikih dan bertasawuf. Jangan tasawuf dulu. Kebanyakan orang-orang yang belum alim kemudian mempelajari ilmu tasawuf, rata-rata zindik. Rata-rata zindik, keblinger, sesat. Makanya ngalim dhisik baru ngikuti tasawuf. Durung pinter tentang ilmu syariat wis mlebu thariqah. Akibatnya ngene wiridan ngene sing ngebu-ngebu.
Jebul-jebul anak bojo ditelantarkan. Oh, kira genah. Pikirnya didahulukan dulu. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang khilaful aula. Harus ngerti. Kalau bisa orang ini muhasabah diri terus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dihisab diri kita ini. Sehingga orang Islam itu berdiri di setiap benteng-benteng orang Islam. Pada akhirnya tidak ada tempat yang diisi oleh non-muslim. Makanya seperti teknologi. Teknologi semestinya orang Islam harus menguasai. Jangan sampai dikuasai hanya mereka-mereka saja. Sehingga di waktu ada orang-orang yang melakukan kemungkaran di media sosial, santri mampu untuk menjebol berita-berita mereka. Seperti kemarin itu, virus corona kemarin itu kan permainan teknologi itu. Permainan teknologi itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh qabulu syahadatihim, menerima penyaksiannya dhimmi. Fima, pada sesuatu ya ta'allaku, yang hubungan bil atibai, dari beberapa kedokteran, min ahkamil fikhi, dari beberapa hukum fikih. Kadang-kadang ada seorang dokter, dokternya non-muslim. Dokternya nuturi sama pasiennya gini. Ini ya, kamu ini kan sakit. Tolong kamu nggak boleh wudhu ya. Ini nggak boleh. Karena nanti kalau wudhu membahayakan. Nah, akibatnya banyak orang Islam yang tidak sholat. Penyaksian seorang tabib, seorang dokter yang non-muslim tidak sah saksinya. Sehingga perlu kiranya digenerasikan seorang pemuda-pemuda Islam harus menguasai ilmu kedokteran. Gitu. Maksudnya Imam Ghazali seperti itu, ojo kok sibuk belajar ilmu fikih, kabeh nyampe ke ono sing mempelajari ilmu yang lain. Tapi kalau untuk saat-saat ini dibutuhkan pakar-pakar hebat. Pakar-pakar kontemporer. Dibutuhkan ulama-ulama yang yakin kepada Allah. Ulama-ulama yang tembus mata hatinya. Ulama-ulama yang kasef. Tidak buta mata hati. Sehingga kamu itu, orang awam itu ada yang mengarahkan. Kalau kamu ada yang yang Gusti Allah menyampaikan, kan ngerti. Ya kali apa yang terjadi dan sebagainya ngerti semua. Kalau perlu itu diantara kita ini ada orang-orang kasef yang mampu menerobos berita-berita alam malakut gitu. Kalau perlu nanti kalau mubarok ana sing takdiri mlebu neraka, sing ahli-ahli kasef kon ngrubah takdiri. Malaikat kon ganti jenengane neraka piye? Hapus. Paham? Sumala naro, kemudian aku tidak mengetahui ahadan, seseorang yastahilu, sibuk bihi, dengan ma yata'allaku bil atibba. Zaman dulu, zaman Imam Ghazali, pada tahun 500, Imam Ghazali tidak mengetahui pemuda-pemuda Islam sibuk untuk mempelajari kedokteran. Setelah itu justru orang-orang Islam kalau sakit datangnya ke dokter-dokter non-muslim. Nah ini terjadi kemungkaran semacam ini. Semestinya harus ada yang terjun menjadi dokter. Kemudian di dalam dunia kedokteran ini harus diterapkan halal haram. Orang kok sampeyan suntik milih dokter sing cantik.
Ya durung disuntik wis waras kowe. Sing waras barang tengahe kuwi waras. Awake sing ngene-ngene. Heh. Alhamdulillah hukumnya haram. Selama masih ada dokter seorang lelaki, maka seorang lelaki wajib berobat kepada dokter lelaki, enggak boleh perempuan. Dengerin yuk. Kamu melahirkan selama masih ada mbah dukun, selama masih ada bidan. Ya karena di bidan orang kok dokter lanang. Dokter lanang. Janjane nak bidane wedok nglahirnone paling seperempat jam. Ibu lanang 5 jam ra rampung-rampung. Wa yataha tarawna, dan berlomba-lomba ala ilmil fikhi, pada ilmu fikih. Belajar ilmu fikih nyampe walah hafalane fikih walah. Zaman Imam Ghazali. Bareng golek kedok bidan seorang lelaki gak ono, sing ono wong wedok kabeh. Zaman dulu kan, bidan-bidan dulu kan nyenakane san ono nasi kotake kan zaman dulu. Itu kan lambang-lambang non muslim ini. Wong Islam do gak gelem belajar ngono-ngono iku. Tapi kalau kamu itu ngaji tenanan, ngaji yang sungguh-sungguh, dialimkan, lahirkan pakar-pakar hebat. Kepakaran kita ini akan hebat bila mana ilmu agama ini benar-benar dijalankan. Kemudian banyak motivator-motivator dari kalangan pemuda-pemuda Islam yang mampu menggugah mata hati yang tidur, menghidupkan pori-pori yang mati. Kemudian semua aspek dikuasai semua. Kalau perlu itu. Santri belajar itu dari kecil, belajar ilmu agama. Umur 15 tahun sudah menjadi seorang mufti. Umur 20 tahun sudah menguasai minimarket, supermarket, menguasai saham-saham, menguasai perbankan, jalan tol, semuanya dikuasai santri semua. Umur 25 wis sugih blegedruk. Lagi kawin dengan mas kawin 10 miliar. Dungokno. Ngaji wong loro ya amine buanter. Nah iki ngajine wong akeh, wonten wong wedok ngene. Golek wong wedok sing ikhlas ya angel. Nang ngaji ngene iki wong sithik. Mergo ana sing gunggung. Ya ngaji nganu sewanger. La siyama, lebih-lebih al-khilafiyati. Khilafiyah. Nak belajar walah fi madhahibil arba'ah, perbedaan antara takbir antar para ulama madhab 4, bahkan ulama-ulama sing nyeloneh-nyeloneh, walah mulai belajar sek tenanan. Jebul-jebul ujung-ujungnya biar dikatakan, wah ini loh al-ulama. Ini ngalim, seorang mufti, seorang mustahid. Hatinya busuk. Apalagi mereka-mereka yang berniat untuk mengumpulkan umat, mengumpulkan santri. Ujung-ujungnya apa coba? Gen sing gawekno gula wong akeh, rotine akeh. Bendino entuk salam templek. Kang. Orang-orang semacam ini nggak ngarah didatangkan oleh Allah santri. Kecuali umpamanya ada santri, ya santri ini gak tenanan kabeh. Santri ini tenanan, kiai ini tenanan. Orang-orang semacam ini kesemangatannya kalau ada fulus. Bil fulus sayin. Fulus. Nono duwite wala. Makanya mereka itu nak untuk undangan pengajian semangat dia.
Kalau perlu pengajiannya ini tarif harga. Kalau saya berangkat sendiri 5 juta. Kalau bawa biduan 1 10 juta. Kalau biduan 2 15 juta. Kalau bawa sound sistemnya 50 juta. Naudzubillah tenan. Ini namanya tidak tuntunan tapi tontonan. Akibatnya kalau pengajiannya ini tidak mengocok isi perut, guyu berbahak-bahak, nggak mantep. Kalau perlu itu nasihatnya tidak berbobot sama sekali. Musik, berbagai cara mereka membawa, ya sampai wayang kabeh digawa kabeh, wayang-wayang kuno gawa kabeh, sak wayang-wayang golek gawa kabeh, bae pakne, palie, bulie, anake gawa kabeh. Dalam rangka bagaimana? Biar laris manis. Jadi kalau ngisi pengajian itu tak tutur nggak usah dibicaroi. Kenapa saya tolak seperti itu? Biar gak seneng ngisi pengajian. Makanya kalau saya ngisi pengajian itu rangarah tak rancang-rancang mau aku. Saya nggak tanya nanti tujuannya apa, nggak mau saya persiapan lapo persiapan, nurutin nafsu. Datang nyampe tempat bisa ngomong-ngomongku. Orang cocok karepe, orang butuh dicocok-cocokno. Akibatnya saya itu gara-gara setiap ngisi pengajian itu nggak dapat apa-apa. Pada akhirnya saya nggak mau ya. Memang saya sengaja untuk menolak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengkayakan saya tidak harus ngisi pengajian. Saya duduk manis gini-gini. Kalau waktunya Allah mengkayakan tetap kaya. Wal jadalayati dan jadalah dan mujadalah. Wal jadalayati dan perdebatan. Dan perdebatan. Walah nak basu masail semangat. Basu masail kono, basu masail kono, basu masail kono. Nanti pimpinan, moderator. Salah itu moderator, goblok itu. Kalau sudah ngomong seperti itu, wah. Itu siapa itu? Itu dari Pondok Pesantren Mubarak Al-Bait. Wah, dah saya mulai to gede dah saya. Kemudian sombong kempletak. Dengerin ini. Tidak untuk cari seperti itu. Hidup ini untuk merendah, hidup ini untuk tawadu, hidup ini untuk berkhidmah kepada orang lain, hidup ini untuk menolong orang lain, hidup ini untuk menyelesaikan permasalahan hidup orang lain, hidup ini untuk mendamaikan orang lain, hidup ini orang lain di saat susah. Gara-gara ada kita menjadi bahagia. Orang lain di saat semrawut gara-gara ada kita hilang kesemrawutannya. Wal baladu negara maskhunun dipenuhi minal fuqaha'i dari beberapa ahli fikih zaman dulu. Nah zaman saya ini ora ahli fikih. Ini zaman Imam Ghazali, banyak ulama-ulama fikih, orang tangkruan ahli fikih semua. Saiki sangel. Ngene iki ditanya tentang jialah ya apa ya ora paham we. Jialah ya apa? Makanan kok ndi? Ditanya tentang syarat-syaratnya riba, rukun riba. Ditanya tentang hukum kredit sepeda motor bagaimana? Kamu kadang-kadang bingung ya piye.
Kalau sekarang nggak ada ahli fikih, sehingga sekarang belajar ilmu fikih di nomor satu kan. Nanti kalau sudah alim, belajarlah ilmu tasawuf. Jadi apa itu? Man tafaqqaha bila tasawufin fatafassak. Yang penting alim dulu. Setelah alim ilmu tasawuf. Seumpamanya toh ada orang alim tapi dia tidak mempelajari ilmu tasawuf, mesti dia terpleset dalam limbah kemaksiatan. Kata ahli fikih serbuanan imamahan jebul-jebul buka film porno. Kenapa seperti itu? Fasek dia. Fasek. Wa man tasawwafa bila tafakuhin barang siapa yang bertasawuf. Ora pinter, ora alim, gak paham ilmu fikih. Walah. Tentang ilmu tasawuf luar biasa. Kalau bicara, rujukane ya. Ulama-ulama ahli tasawuf. Syekh apa itu? Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Syekh Al-Karhi. As-Sikti. Rujukannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jebul-jebul carane wudu ra iso. Akibatnya gitu. Akibatnya apa coba? Sholat wajib, yang penting hatine. Setiap ada orang hatinya connect ke Allah, itu namanya sholat. Sholat lugutan doa. Doa itu minta, yang penting doa dalam hati udah cukup. Tidak harus sholat. Gini-gini. Makanya kalau ada orang nggak paham ilmu agama, langsung mempelajari ilmu tasawuf, rawan terplesek dalam kezindikan. Makanya dialimkan dulu. Dialimkan dulu yang alim, yang hebat, yang luar biasa. Belajarnya yang sungguh-sungguh. Niru ulama-ulama terdahulu. Wagi niru ya wedus ya. Turu mangan turu ngising, turu mangan ngising. Terakhirnya kok ngising terus. Kalau kambing itu setiap tanggal 10 Dzulhijjah bermanfaat untuk dibuat kurban. Ya sampean dibuat kurban. Kita orang ini bermanfaat apabila memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan hanya sekedar untuk diri kamu sendiri. Biman dengan orang yastagilu, yang sibuk bil fatwa dengan fatwa. Kabeh wong pinter bahas fatwa. Ini itu walah pinter bol. Wal jawabi dan menjawab anil waqa'i dari beberapa peristiwa. Falaita syi'ri, wahai kiranya, kaifa yurakhisu, bagaimana memurahkan fuqaha uddini, beberapa ahli fikihnya agama, fil istigholi, dalam menyibukkan bi fardi kifayatin, dengan fardu kifayah, qad qoma, yang benar-benar melakukan bihi, dengan fardu kifayah, jama'atun, golongan. Bagaimana fuqaha di zaman itu? Mereka itu mempersilahkan untuk orang berlomba-lomba untuk melakukan fardu kifayah, sementara fardu ain tidak begitu digubris. Akibatnya banyak umat yang sengsara. Akibatnya banyak orang fakir yang teronta-ronta. Banyak orang yang punya hutang semrawut hidupnya. Gara-gara apa coba? Ulamanya sibuk
sibuk bergaya, ulamanya sibuk berfatwa. Yang kadang-kadang seumpamanya dia tidak berfatwa juga sudah banyak ulama-ulama yang berfatwa. Sementara isi hatinya tidak dibersihkan. Dengerin itu bangun rumah, silakanlah bangun rumah yang bagus, silakan untuk mempersiapkan kamar-kamar untuk tamu itu. Biar tamu-tamu datang nyaman, enak, makannya enak gitu. Kalau untuk kita jangan seperti itu. Itu menjadikan ruwetnya hisab kelak di akhirat. Nah potonganmu konek yang Gusti Allah atau ngaji gak ngarah ngantuk. Potonganmu konek turu kok. Wa ihmali ma la qaima bih. Wa ihmali ma, dan mengabaikan sesuatu la qaima yang tidak ada yang melakukan, la qaima yang tidak ada yang melakukan bihi dengan ma. Ada beberapa job di situ tidak ada ulama-ulama yang memikirkan. Seperti contoh tadi, menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi, tentara, dan sebagainya. Sementara orang-orang Islam sibuk belajar fikih terus ya. Job-job seperti itu enggak ada. Hal lihada, adakah karena ini sababun sabab illa anat tiba, kecuali sesungguhnya kedokteran laisa tidak ada yatayasaru mudah, yatayasaru menjadi mudah al-wusulu sampai bihi pada atib ila tawallil awqati pada mengurus beberapa ila tawallil awqafi pada mengurus beberapa wakaf. Kalau hanya sekedar ngurus tanah wakaf, banyak orang gelem ngurus-ngurus seperti itu. Tapi kalau kejelimetannya seorang dokter nabani darah manusia yang kotor bahkan banyak racun, kemudian ada istilah ganti darah. Apa? Kok ganti darah? Cuci darah. Coba. Makanya kamu-kamu yang masih sehat-sehat, gunakan waktumu itu yang maksimal, yang manfaat. Kita orang ini tidak lama ini. Apalagi seperti saya umurnya udah 40. Rambut saya udah memutih semua. Putih kan? Tadi siang meh tunggu semir, tak semir kabeh. Nah sunahnya kalau itu disemir. Kalau rambut kan sudah memutih kan sunahnya disemir. Yang lebih penting lagi itu memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah. Yang paling ngabut rata-rata sedekah. Saya ditanya sama orang media sosial, Kiai, donatur Kiai itu dari mana kok Kiai bisa wal-walan? Sing donaturi sapa hari ini kok donatur? Lah wong nguruni anake memberi uang jajan anake dhewe terseok-seok. Abi donaturi al-mubarak. Mana ada tamu-tamu yang datang donatur-donatur, enggak ada. Saya itu enggak ada donatur itu.
Ya seadanya. Kalau saya ada donatur ini wis dadi to, Mbak. Ada donatur kamar-kamar ini sudah jadi semua. Target saya yang asli itu Syawal itu harus apa itu ngajinya dari sana sini sudah menjadi anu gitu. Adapun belum terrealisasi gara-gara kan nggak ada donatur. Tur orang butuh donatur. Cukup Allah wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Kiai itu kok rezeki kiai kok banyak itu dari mana? Dalam hati saya, ini kok stres ya? Kok dari mana ini? Ya dari Allah, jangan-jangan wong wi duwe Gusti Allah. Ana takok bareng. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Sing memberi rezeki manusia adalah Gusti Allah. Sing ngirimi sampean Bapak Ibu. Kok buta banget ya, kok buta men ya. Makanya akibatnya nompomu kiriman sedikit-sedikit gara-gara kamu menginginkan dikirimi ayah ibumu. Coba menginginkan Allah, ora hebat. Kemarin itu ada seorang ustadz yang di sini. Memang kami tidak mau mengarahkan. Wis tua, wis gede, wis gedang, wis gerang, masa diarah-arahkan. Sing dolar sendiri gitu loh. Kamu yang sudah tua-tua gak ngarah, saya ngarahkan kamu. Kamu udah waktunya untuk berpikir sendiri, berkarya sendiri. Koyo cah cilik ya. Anggap saja ini rumah kamu semua, ini pondok kamu. Lihat terus jenengan di sini Ustaz. Saya tamu agung di Al Mubarak ini yang wajib kamu muliakan. Anggap saja ini pondok kamu yang kelola, kamu yang ngatur, kamu yang semuanya gitu. Wal wasoya dan beberapa wasiat. Kalau hanya sekedar ngurus wasiat, wong dikeroyokan. Jadi nang lagi panitia zakat wae dikeroyokan. Aku. Jebul-jebul ujung-ujungnya gen entuk beras. Orang itu jangan dangkal itu. Pikiran ngene. Nggak sekali-kali ini Jumat mau berasa sing nggo kowe. Nekakno sak truk ngono, paham? Jadi wong Jumatan itu kalau mulai iki nggowo rongsak kabeh. Atau nggowo sak kuwate. Enggak boleh bawa kendaraan, wajib dibawa nyampe rumah. Santri-santri suruh neliti semua. Ibu-ibu harus nggowo patang sak kan. Ngene. Menungso iki serakah. Ngono jarine menungso sama kambing pandai manusia. Jarine sapa? Pandai kambing. Kambing itu makan rumput di apa itu di ladang itu. Ala kadar, mulai rono sing gembel, ora ono sing go berkat. Menungso dapat undangan tahlilan, dapat makan, mulai sing gembol, ngono kuwi ana jeruk dilebokno kabeh. Waya. Waya bodoh wae toplese do dilebokno dirubah betan kok. Lah genah. Lah ngerokok ganggu sugatan malah mbok sae. Rokok di sugatan kamu sae kira genah. Yen tuku baju sing sae waki. Kaya bajune jenderal sae waki ya. Wal khiyazata dan wa khiyazata malil aitami dan pengawas harta anak yatim. Kalau hanya sekedar ngurus harta anak yatim wong keroyokan. Keroyokan lagi jadi panitia pengajian wala. Atribut pasang kabeh.
Nyampe kalar wedhus kalung ke. Tawleno kabeh mlaku geleng-geleng. Saya sudah pada pengajian tuh. Single sendirian saya. Ora ono panitia-panitianan. Biasanya nak tak panitiani wong itu malah semrawut. Rasa panitiani. Kaya ini ilmu barok ini kan enggak ada pengurusnya. Ketua pondok yo aku, bendera yo aku, sekretaris yo aku, keamanan yo aku. Sing mulang yo aku tok. Tapi kan mlaku. Kadang-kadang mereka sing wah, ustaz-ustaz pirang-pirang malah enggak jalan. Apa mana jam ini ki jam 1. Wis hari sepi ya. Wis tenang kabeh ora ana semruwit pondok. Mamane ana swara paling swara kodhok. Swara jangkrik, krik krik krik. Wa taqalludit til qadai dan menjadi hakim. Jadi hakim barang ini wong rebutan. Jadi lurah, jadi camat rebutan kabeh. Sekarang ini yang enggak ada ini toh menjadi seorang ulama yang siap untuk menyelesaikan semua permasalahan umat ini sing angel. Saya dari dulu itu kepingin cita-cita itu setiap ada orang wafat langsung kita subsidi semuanya. Walaupun kalau ada orang wafat paling baru 20 apa itu 20 akwa sama uang. Kalau aku disuruh pidato sih, kalau ada hutang saya yang nebus gitu. Kalau nggak disuruh pidato aku menengahi. Tapi rencana ini nanti kalau ada orang wafat, hutang-hutangnya saya selesaikan semua. Kalau saya melangatan seperti ini, artinya saya perintah sama kamu-kamu semua. Oh, polengmu. Santri yang jelek itu santri yang menyerahkan semua urusan akhirat kepada guru. Halah sing penting ustaz nggih mlebu swarga lah katut kabeh. Pokoke gandulan sarunge kiai, gandulan karunge kiai mrojol. Gandulan gimana? Wal hukumati dan pemerintah. Wal hukumati dan kepemerintahan. Wa taqadduma dan terkemuka. Seneng jadi pemimpin-pemimpin. Alal akrani wa taqadduma dan terkemuka bihi dengan fakih alal akroni atas beberapa teman. Wah, nak wis duwe pangkat derajat, pangkate dhuwur ngalahke kanca-kancane. Wele. Jangan seperti itu. Orang itu merendah. Kehebatan kita ini dalam rangka untuk menolong orang lain. Jangan untuk itu-itunan. Ya setidaknya itu kalau kamu ini calon ulama, santri itu kan calon ulama. Setidaknya itu jangan nuruti nafsu itu. Ciri-ciri nuruti nafsu itu ngaji nak lego atine. Jamaah nak lego atine. Itu namanya nuruti nafsu. Nggo serban itu nak atine lego, salat nggo serban, nak lego yo ora serbanan. Sing hebat. Wa tasalluta
dan berkuasa bi dengan fikih alal a'dai atas beberapa musuh. Kalau sudah ngalim ahli fikih, wah berkuasa. Musuh-musuh tunduk kabeh. Kalau niatnya li'ilahi kalimatillah jadi enggak jadi masalah. Kalau niatnya itu dalam rangka untuk numpuk-numpuk harta, kamu itu enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kabeh makhluknya Allah itu dicukupi. Cuma bila mana kamu memikirkan sosial, maka kamu akan diberi rizki lebih sama Allah. Tapi kalau kamu memikirkan isi perut kamu, istri kamu, dan anak kamu, maka kamu akan diberi rizki cukup hanya untuk kamu. Seumpamanya toh nyampe harta benda kamu numpuk harta bendamu akan berubah menjadi malapetaka. Makanya banyak kiai-kiai, santri ini wakeh, santrinya banyak, yayasannya besar, harta benda banyak, mobil-mobil kinclong-kinclong jejer-jejer, apa yang terjadi coba? Ditakdirkan sama Allah punya anak durhaka kepadanya. Punya anak durhaka kepadanya. Tidak cuma itu saja, delalah kiai ini terpeleset. Terpeleset ngetengi murite. Ya. Bahaya kan? Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara harta yang ditumpuk-tumpuk. Harta itu kalau ditumpuk-tumpuk itu akan berubah menjadi malapetaka. Jangan kamu kira. Alhamdulillah saya itu enggak pernah menyimpan uang di ATM atau di saku. Enggak pernah. Sekali ada uang masuk di ATM-ku langsung tak eksekusi 0. Saldonya paling 50.000. Selalu seperti itu. Ini tadi satu hari hampir 30 juta. Hampir 30 juta. Barusan ini tadi saya otek 5 juta. Langsung sedekahkan. Terakhir. 5 juta masuk langsung tak lempar. Cung. Selesai. Itu apa? Saya diberi hadiah sama istri tak gua. Tak uncal kan yang tong sampah. Mas, HP-mu ini Mas? Ning tong sampah. Lho kok ning tong sampah? Lah kanggo apa? Wis di HP loro. Di HP loro nambah-nambah ya. Dicipuk meneh. Rumah samu gua ning sampah kono ya. Watake bar ngaji sandung kono kabeh golek. Boleh istri. Untuk apa? Enggak usah gitu. Orang hidup itu ala kadar itu loh. Ala kadar kebutuhan. Enggak usah neko-neko. Hayhata jauh. Hayhata jauh. Qadin darosa. Benar-benar qadin darosa. Benar-benar terinjak-injak ilmu dini, ilmu agama. Bitalbisil ulama'i. Dengan tipuannya para ulama. Asui yang jelek. Ilmu agama ini itu akan hancur berkeping-keping. Gara-gara oknum ulama yang mengatasnamakan dirinya adalah ulama min warasatil anbiya, jebul-jebul ujung-ujungnya serbannya untuk mencari uang. Pada akhirnya memakai serbannya pas ngisi pengajian tok, bareng sholat ra tau serbanan. Berarti serbannya biar dimuliakan. Dengerin itu. Kalau saya pakai serban mergo ana wong sedekah aku serban tangguh pakai gini seneng. Media sosial ini media sosial. Dan seneng bagi alhamdulillah ya ini serbanku. Lah kita nganggo kuwi terima sewengi kita. Bar ngono sedekahno.
Untuk apa? Kakean serban besok ini akhirat. Ya Allah ya Rob, kenapa seperti ini ya Rob? Kowe kakean serban. Gak usah. Fallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala al-musta'anu, tempat pertolongan. Al-musta'anu, tempat pertolongan. Wa ilaihi, dan kepada Allah. Al-maladu, tempat berlindung. Fi ayyu'ida, kiranya memberikan perlindungan, kiranya memberikan perlindungan kepada kami min hadzal ghururi, dari inilah penipuan. Penipuan sebuah nama, sebuah julukan. Wah, Asyikh, Al-Alim, Al-Allamah, Kiai Haji, burine isi ono LC ngono-ngono. Makanya sebagian ulama itu ada yang nggak seneng anaknya disekolahkan. Di antaranya seperti saya. Saya tuh nggak seneng foto dipasang ono sah-sah kayak ini. Adapun itu ada orang media sosial yang memberi hadiah biar seneng dia. Alladzi yang yashatu, yang marah, ar-Rahmanu, zat yang maha pengasih. Yang fardu ain tidak dijalanin. Fardu kifayah dibuat keroyokan. Siapa mereka? Mereka yang sibuk mencalonkan diri menjadi DPRD. Ngopo kang ngantuk? Jadi DPRD bagi camat, bupati, gubernur. Sementara anak istrinya kacau balau. Sementara keluarganya kacau balau. Kadang-kadang orang itu mendahulukan fardu kifayah. Kadang-kadang ada seorang perempuan mencalonkan dirinya menjadi DPRD. Sementara suami sama anaknya terlantar. Dungokno yu. Ora sah saya calon-calon ngono kuwi lapo. Al Mubarok itu enggak bangga punya santri putri jadi bupati. Jadi gubernur ngopo? Kodrat kamu itu dipimpin bukan memimpin. Banyak wanita yang memimpin pada akhirnya hidupnya terkatung-katung. Janjane wong wedok enak gerek ngelas ngelus awak tinggal maca pencak mana enake polo malah ada seorang wanita menjadi bupati, pada akhirnya kunjungan sana, suaminya di rumah malah gendang-gendong anaknya. Istrinya kelencer mono, didampingi sama ajudan yang lelaki. Coba. Makanya rata-rata pejabat-pejabat yang perempuan ini kacau. Kacau. Keluarganya kacau. Semestinya dia harus masak di pagi hari, semestinya siang hari harus menyertai anak-anaknya. Gara-gara ibunya menjadi seorang pejabat, ngalor ngidul, anaknya terlantar. Rumangsane karo kalau ibunya sudah bisa membelikan HP iPhone harganya 50 juta, merasa aman. Justru itu yang menjadikan tidak aman. Wayadhaku, dan tertawa asyaitonu setan. Setan-setan guyu cekikian. Setan-setan bangga kalau lahir ulama-ulama su. Ulama-ulama yang hanya keseng-keseng saja.
Keilmuannya tidak terbukti, akhlaknya jauh dari tuntunan Rasulullah. Punya pondok pesantren ya jadi batu loncatan mencari keuntungan. Santri belanja, ora oleh belanja di luar pondok. Ada santri beli sesuatu apa? Pecel di lobangan pondok, ketemu langsung diboyongkan. Ngono iku itu. Mandorot. Jangan sampai kita menjadi seorang kiai yang mandorot. Apalagi terus sombong. Ada santri pengen boyong dipersulit. Bareng mangsa boyong terus dilaknat. Ora takoni muridku, gak barokah. Piye? Kok ngono? Sampean itu jadi kiai enggak usah gitu, enggak usah ngelanat-lanat. Walaupun kamu disakiti hatinya, enggak usah ngelanat. Didoakan semua, semoga masuk surga semua gitu loh. Jangan sampai satu pun yang masuk neraka. Umat Kanjeng Nabi sing dicetha-cetha Rasul seorang nabi di saat beliau hampir wafat. Beliau menyebut nama umati. Lho kowe malah muga-muga mlebu neraka. Kanjeng Nabi itu pengen nulung umat, malah kowe pengen blontroknya umat. Wen juarukno umat mlebu neraka iki to keliwat malah kowe sing kecikur. Kita orang ini yang asli itu malu menjadi diundang kiai itu malu. Kenapa kok malu? Tidak layak yang asli ini. Ini sekarang ini banyak kiai-kiai KB, Pak KB. KB apa KB? Palsu. Kok KBW? Karena palsu kan PS gitu. Kiai PS. Kiai palsu. Leti KB ya. Wakot kana dan benar-benar terjadi. Wakot kana dan benar-benar ada ahlul waroi ahli warok. Ahlul waroi itu artinya orang yang hati-hati halal haram. Orang itu kalau hati-hati halal haram tuh gak ngarah wong ngerokok. Kenapa seperti itu? Ngerokok itu ngotori mulut. Percaya gak? Terus no oleh murah percaya. Wong mulut itu ora dirokoki wae ambune kaya naudzubillah. Mbok rokoki malah kaya ambune kaya entute setan. Lho ulama-ulama kan dawuh gitu itu. Tembakau itu dulu itu kencingnya setan. Jadi setan nguyuh wor kemudian tumbuh pohon namanya pohon tembakau. Makanya tembakau itu ambune seperti kencing setan. Asem kiai iki. Ora rasa ngasem kayak aku. Oh saya ini hanya cerita kok. Orang itu kalau waro itu hati-hati halal haram. Tapi itu ada kiai sana. Owe rasa ngedu kiai. Hati-hati halal haram. Orang itu kalau waro itu enggak berani turu mengkurep. Kowe turu mengkurep. Akibatnya keramik-keramik dibolong ya. Jangan. Jangan apa? Pokoknya jangan senang dimuliakan, dihormat, senang diambung tangan gitu. Semamanya atau kita jubahan, kita serbanan littibair rasul dalam rangka mengikuti Kanjeng Nabi. Jangan lebih dari itu. Kalau kamu memakai jubah, memakai imamah, memakai serban, kok masih ada rasa dek. Wi gathuke iki topinan ae. Toblangkonan utawa capingan. Isi pengajian capingan karo nggo pacul. Paham?
Ora viral nasional. Kiai caping. Lah copean. Terus anak pelaku kan wah. Rasa gaya. Lama-lama dulu kalau ngomong itu nggak pernah gaya. Kowe ngomong gaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa gaya. Ngomong biasa. Nanti nggak mantep Ustaz. Nah, pengen mantep tambah waktu sing gede lah mantep. Waqad kana ahlul wara min ulama iddohil. Dari ulama dohil. Jadi orang yang hati-hati halal haram itu bagian daripada ulama dohil. Kalau ulama batin, kalau halal haram kan urusan halal haram bisa dilihat. Kalau bisa dilihat berarti kan dohir. Tapi kalau ulama akhirat, ulama yang membahas tentang isi hati. Isi hati itu nggak bisa dilihatkan. Ada orang jalan begini-begini itu bukan berarti sombong loh. Begini-begini ini mergo ngedar sunat toh. Saya pernah lihat toh, ada pelaku mekek lapong. Muqarrina mengaku bifadli ulama il-batini dengan kelebihan ulama batin wa arbabil qulubi dan beberapa yang punya hati. Karena ada al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yajlisu duduk baina yaday Syaibana antara depannya Syaiban ar-ra'i pengembala, seorang pengembala. Kama yaq'udu sebagaimana duduk as-sabiyu anak kecil fil maktabi di meja belajar. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i duduk di depannya seorang pengembala. Kemudian tanya ini, tanya itu, tanya itu. Ya memang seperti itu. Saya tidak menyekolahkan anak saya gara-gara sekarang kebanyakan orang sekolah, kebanyakan orang sarjana. Sing belajar ilmu agama tenuanan jungkir balik tenanan sulit. Makanya kan saya pengen sama sampean tuh yang sungguh-sungguh yang tenanan. Saya bisa menghadirkan santri satu saja hebat, itu luar biasa. Kamu yang belajar di sini kok nyampe lebih dari 2 tahun, tak wajib punya pondok. Sekarang ini Masya Allah. Orang itu Masya Allah. Mondok mesti 5 tahun mulai malah kerja bangunan. Apa enggak boleh Ustaz? Ya boleh. Tapi kamu seperti itu namanya kismanul ilm. Ngumpet ke ilmu. Anu Ustaz, saya itu 5 tahun Ustaz. Enggak paham, jurumnya enggak paham Ustaz. Jangan kenemenan lo ya. Yang 5 tahun yang jurumnya apa paham. Yang mondok dengan Mubarak baru Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, baru 6 hari aja. Wis nguak tekan tindi ya. Wa yas'alu dan berkata kepadanya. Wa yas'alu dan bertanya kepadanya. Kaifa yaf'alu, bagaimana melakukan fi kada
di tempat ini wa kada dan ini. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepada Imam Syafi'i, misluka, semacammu, yas'alu, tanya, hadal badwi, inilah wong badwi. Fayakulu inna hada wafaqa lamma aghfalnahu. Fayakulu, maka berkata Imam Syafi'i, inna hada, sesungguhnya ini, wafaqa sesuai, lima pada sesuatu, aghfalnahu yang melupakan kita kepadanya, aghfalna yang kita melupakan hu kepadanya. Imam Syafi'i tanya kepada Syaiban, seorang pengembala, tanya ini, metode ini. Ini akhlaknya Imam Syafi'i. Nyampe Syaiban tadi, pengembala bilang gini, kok kamu tanya sama saya seperti orang Badui tanya. Artinya masa sedeku nyampe tenanan gitu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, in hadza wafaqa lima aghfalnahu, sesungguhnya ini. Sesungguhnya ini sesuai dengan sesuatu yang kami lupakan. Rata-rata ulama-ulama tidak pernah mau mempelajari ilmu ini, ilmu itu. Ya, seakan-akan ilmu itu kuncinya nih fikih kabeh, seakan-akan. Kana dan ada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.